Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Raden Rizky Amalia. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 5 dari daerah DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Selamat menyaksikan. Modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada modul ini, saya mempelajari beberapa konsep diantaranya itu yang pertama, kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh setiap manusia. Yang kedua, guru menuntun. Yang ketiga, guru seperti petani. Yang keempat, asas trikon. Yang kelima, pendidik sebagai pamong. Dan yang keenam, menghamba kepada. Pada dasarnya, setiap anak memiliki kodrat zaman dan kodrat alamnya masing-masing, di mana tugas seorang guru ialah menuntun anak tersebut mengembangkan kodrat yang sudah mereka miliki. Tugas seorang guru menuntun siswa untuk mengembangkan cipta, rasa, dan karsa yang sudah mereka miliki. Dalam konsep guru seperti petani, di sini digambarkan bahwasanya peran seorang guru itu adalah seperti petani. Petani itu punya tugas menjaga, merawat, menghindarkan tanaman dari hama sehingga tumbuhlah tanaman yang berkualitas baik. Dan seperti itulah peran seorang guru. Setiap anak itu punya kodratnya masing-masing. Seperti tadi tanaman padi akan menjadi padi, tanaman tomat akan menjadi tomat. Nah, setiap anak dapat berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Tugas guru adalah menjaga agar anak-anak selalu berada di dalam rule atau kodrat baik yang sudah mereka miliki, mempertebal laku baiknya. Kemudian ada asas trikon. Asas trikon itu ada 3 diantaranya itu. Yang pertama adalah continue, secara berkesinambungan. Yang kedua itu adalah konsentris, di mana pengembangan pendidikan sesuai dengan kepribadian, budaya, dan juga tempat. Yang ketiga itu adalah convergent. Pengembangan pendidikan dapat bersumber praktik baik yang dilandasi dengan pemikiran dari orang di luar atau orang yang pemikiran orang luar, seperti itu. Kemudian juga ada yang namanya sistem pendidik sebagai pamong, di mana tugas seorang guru itu ada 3. Yang pertama, Ingarso Suntulodo di depan menjadi tauladan. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarso di tengah memberi bimbingan. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Di mana seorang guru sudah sepatutnya menjadi teladan bagi siswanya, tapi juga membimbing, memotivasi, dan memberikan semangat agar siswa itu dapat mencipta sesuatu hal yang begitu luar biasa. Dan juga seorang guru sudah sepatutnya mengarahkan siswa untuk berada pada role yang baik. Kemudian konsep menghamba kepada siswa. Konsep menghamba kepada siswa yang dimaksud itu adalah bagaimana seorang guru harus tetap menanamkan laku baik dalam menjaga, merawat, dan mendidik siswa-siswanya. Demikian yang saya pelajari dari modul 1. Modul 1.2, peran dan nilai guru penggerak. Dalam materi ini ada 3 konsep yang besar yang saya pelajari. Yang pertama adalah bagaimana manusia itu dapat bergerak. Yang kedua, bagaimana manusia itu bergerak. Dan yang ketiga, bagaimana menggerakkan manusia lain. Pada konsep yang pertama, manusia tergerak. Manusia dapat tergerak karena adanya sistem kerja otak yang dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sistem berpikir cepat, yang kedua itu adalah sistem berpikir cepat. Apa sih yang membuat manusia itu dapat tergerak? Di antara itu adalah adanya 5 kebutuhan manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup, yang kedua berkasih sayang, yang ketiga kekuasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Di dalam bagian ini pun kita mempelajari mengenai tahapan kebersamaan, di mana ada konsep wirada wirama menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara dan juga tahapan perkembangan psikososial. Kemudian konsep manusia bergerak. Manusia bergerak itu karena adanya pilihan. Manusia itu dapat memilih sesuai dengan motivasi dalam dirinya sendiri, mau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Tidak ada manusia yang bisa memaksa manusia lain untuk melakukan sesuatu hal, kecuali keinginan dirinya sendiri. Diharapkan juga dengan peran seorang guru ketika guru dapat menuntun siswanya, dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila yang pada akhirnya menjadi goals atau tujuan pembelajaran pada kurikulum merdeka. Kemudian ada beberapa nilai penggerak yang nilai guru penggerak yang diharapkan dimiliki oleh masing-masing guru penggerak. Yang pertama itu adalah berpihak kepada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, yang keempat kolaboratif, yang kelima adalah inovatif. Konsep yang ketiga, menggerakkan manusia. Seperti yang sudah saya katakan, tugas seorang guru adalah menuntun siswa. Di mana dalam konsep ketiga ini menggerakkan manusia, seorang
seorang guru diharapkan mampu untuk menggerakkan hati manusia ke hati murid-murid. Dengan cara yang pertama, berpikir strategis dan menguatkan lingkaran pengaruh yang dia miliki. Yang kedua, dengan adanya menyadari bahwasanya adanya diagram identitas gunung es, di mana sebenarnya tidak semua sifat-sifat yang dimiliki manusia itu sudah timbul atau tampak. Banyak sebanyak sifat-sifat baik, positif yang masih berada di bawah permukaan yang belum ditampakkan atau belum dilakukan. Itulah bagaimana tugas siswa, itulah bagaimana tugas seorang guru menonjolkan sifat-sifat baik yang dimiliki oleh siswa. Kemudian juga peran guru penggerak. Peran guru penggerak di antara itu adalah sebagai pemimpin pembelajar, selain itu juga sebagai coach bagi guru lainnya. Yang ketiga itu mendorong kolaborasi, yang keempat student agency, yang kelima adalah menggerakkan komunitas praktis. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berkemayan melindungi kebudayaan. Baik atau tidaknya kebudayaan suatu bangsa tergantung dari baik atau tidaknya sistem pendidikan yang ada di suatu bangsa. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, tugas seorang guru ialah menuntun siswa. Setiap siswa mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman masing-masing. Hal ini sejalan dengan konsep choices theory, di mana tidak ada manusia yang mampu memaksa manusia lain untuk melakukan sesuatu. Yang membuat seseorang manusia mau belajar adalah motivasi di dalam dirinya sendiri. Motivasi ini dapat terbentuk karena adanya keselarasan antara pemikiran dengan kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya, pemikiran manusia dibentuk oleh sistem kerja otak yang berkembang menjadi sistem berpikir cepat dan sistem berpikir lambat. Dua sistem tersebut dipengaruhi oleh kodrat alam dan pada zaman dari masing-masing individu. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidik sebagai pamong ada 3 konsep yang disampaikan, yaitu yang pertama ada ingarsus mikulodo, menjadi teladan, memimpin, yang kebajikan, patut ditiru, atau baik untuk dicontoh orang lain. Yang kedua ada ingmadia mangunkarso, memberdaya, menyemangati, membuat orang lain memiliki kekuatan, kemampuan, tenaga, akal, cara, dan sebagainya demi memperbaiki kualitas dirinya sendiri. Yang ketiga adalah tuturi handayani, mempengaruhi, memelihara, memprovokasi kebajikan, serta kualitas positif lain agar orang lain bertumbuh dan maju. Tentunya agar menjadi pamong yang baik diperlukan nilai-nilai yang baik pada diri guru. Di antaranya adalah berpihak kepada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Agar dapat membangun cipta rasa dan rasa yang dimiliki siswa, serta memberi iklim belajar yang aman, nyaman, bahagia bagi seorang siswa, seorang guru juga harus mampu menjalankan perannya, yaitu sebagai pembelajar, coach bagi rekannya sejawat yang lain, mendorong kolaborasi, menciptakan student agency, dan juga menggerakkan